Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Damai di hati. Bersyukur berkat kasih dan anugerah Allah yang sungguh melingkupi kita semua, sehingga kita juga dapat diperkenankan oleh Tuhan dan menghantar kita masing-masing dari rumah kita hingga kita masuk di dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk kita bersama-sama ada di dalam ibadah penghujung tahun 2023. Mari kita terus naikkan puji dan syukur kepadanya. Oleh sebab itu marilah kita sekalian kita datang mempersiapkan diri kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita bersama-sama bersaat teduh dan kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, pemelihara dan penuntun sejati atas seluruh kehidupan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Sang Bapa dan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang terambil di dalam Mazmur 118 di ayatnya yang ke-29. Mazmur 118 di ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nats pembimbing bagi kita sekalian. Bersama-sama kita merespon nats pembimbing dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 di baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 292 di bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun 2023. Dan kita semua menyadari bahwa kita semua sering melakukan banyak pelanggaran dan dosa yang tentunya tidak berkenan sama sekali di hadapan Allah. Karena itu baiklah kita semua masing-masing, kita bersama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Serta kita memohon pengampunan yang sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang rahmani dan agung,
Bapa yang sungguh penuh dengan belas kasihan kepada kami manusia berdosa. Kami menyadari Tuhan di dalam sepanjang tahun 2023 ini, ketika kami menyadari Allah boleh menyertai kami masing-masing, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan, terkadang kami melupakan apa yang harus patut kami kerjakan dan lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyadari semua hal, bahkan segala perbuatan kami, tidak ada sedikit pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala kebaikan yang kami sadari baik untuk kami lakukan, tetapi di hadapan Allah semua itu bercela dan bernoda. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari pula, ketika kami masih berdosa, Tuhan mengambil dan mengangkat kami kembali, bahkan menyucikan kami. Karena sungguh besar kasih-Mu, karena sungguh besar anugerah yang Kau curahkan kepada kami semua orang-orang berdosa. Mari ya Tuhan, ampunilah kami, sudikanlah kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah kami saat ini, sehingga sungguh kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh, dan hari demi hari kami mau untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki, yaitu sesuai dengan ketetapan firman. Terima kasih Bapa di sorga, inilah pengakuan kami. Inilah kami semua orang berdosa yang tersungkur di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pengasih dan pengampun. Amin. Sebagai respon dari doa pengakuan kita di hadapan Tuhan, bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 di baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 145 di baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami mau memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku atas setiap orang yang percaya, atas semua orang yang sungguh mau mengakui segala dosanya, bahkan sungguh memberi hidupnya untuk bertobat. Dengan demikianlah kita sekalian mendapatkan anugerah Allah. Maka mari kita bersama-sama melihat berita anugerah dari Allah yang terambil dari Ayub di pasalnya yang ke-14. Ayub 14 di ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-17. Ayub pasal 14 di ayat ke-16 sampai ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Amin.
Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Kita bersama-sama merespon berita anugerah dengan kita bernyanyi dari PKJ nomor 282 di baitnya yang pertama dan kedua. PKJ 282 bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Bait 2. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sekalian melihat petunjuk hidup baru yang datang dari Allah pada kita sekalian, yang terambil di dalam Mazmur 67. Mazmur 67 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya menjemput semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca secara bertanggapan. Saya akan lebih dulu membaca ayatnya yang pertama, dan saya meminta kesediaan jemaat Tuhan membaca ayatnya yang kedua. Dan di ayatnya yang ke-8 kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah menguasai kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Bersama-sama, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Bersama-sama kita merespon petunjuk hidup baru dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 di baitnya yang pertama dan keempat. Kidung Jemaat 363 di baitnya yang pertama dan keempat. Bagi
Tuhan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, kita datang meminta pimpinan dari Tuhan. Sekiranya di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita benar-benar ditolong dan diberikan hati dan pikiran yang sungguh terfokus kepada firman kebenaran Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Tibalah saat bagi kami ya Bapa di sorga, akan mendengarkan suara hati Tuhan, yang tentunya kami sekalian telah ada di penghujung tahun 2023. Dan kami sungguh mau diarahkan melalui firman, sehingga sungguh kami sekalian sebagai umat kepercayaan-Mu mau benar-benar memaknai perkenanan bahkan pertolongan Tuhan yang sungguh menyertai kami sepanjang tahun ini, hingga kami boleh menginjakkan kaki kami dan menghirup udara atau nafas kehidupan di akhir tahun ini. Biarlah sungguh ya Tuhan, firman kebenaran Tuhan yang datang pada kami sungguh diisi dan diarahkan, sehingga sungguh kami juga ketika menginjakkan tahun yang baru pada tahun 2024, kami mau sungguh mengingat janji Tuhan kepada kami ketika kami masih ada di dalam tahun yang lama. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan adalah hamba yang berdosa, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau boleh melayakkan dan menyucikan hamba-Mu ini. Sekiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan, sekiranya kami mendapatkan berkat dari Tuhan, karena sungguh Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih Bapa di sorga, kami sekalian umat-Mu menyambut firman kebenaran saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan atau sabda Allah yang terambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan 8 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan 8 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukur karena Allah, karena kebaikan-Nya. Segenap pemerintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau,
yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan gunungnya akan engkau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab Tuhan tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Berbahagialah kita sekalian jemaat Tuhan, ketika kita telah membaca dan merenungkan sabda Allah saat ini. Bahkan terlebih berbahagianya lagi ketika kita sungguh mau merespon firman ini dalam kehidupan kita, bahkan kita mau melakukannya dalam keseharian kita. Shalom untuk kita semua. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, bersyukur berkat kemurahan Tuhan kita sekalian boleh dipertemukan kembali dan diberikan kemampuan bersama-sama kita ada di penghujung tahun 2023 saat ini. Dan firman yang datang pada kita saat ini bahannya juga masih sama, yaitu mengacu dari sinode. Dan juga diberikan sebuah tema, yaitu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Allah. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Allah. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, bersyukur ini bukanlah sebuah hal yang baru kita dengar, tetapi sudah berulang kali. Dan tentunya ketika kita dalam keluarga Kristen, kita dalam doa atau mungkin hari-hari kita panjatkan syukur pribadi kepada Tuhan, pasti kita selipkan kata bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan tentunya bersyukur ini adalah sebuah sikap merespon atas anugerah Allah kepada kita semua, karena kita semua telah mengalami karya Tuhan. Namun terkadang kenikmatan hidup ataupun kesusahan yang kita rasakan itu membuat kita lupa untuk kita bersyukur atas anugerah Allah.
Di dalam relasi kita dengan sesama sering kita mendengar kata-kata seperti kacang lupa kulit. Ya mungkin ini bukan sebuah hal yang baru atau tabu lagi. Seperti kacang lupa kulit. Ini menunjukkan ada sebuah kesombongan dalam diri seseorang yang melupakan masa lalu atau melupakan jasa seorang ketika dia melewati atau menuju proses untuk menikmati sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Ini salah satu sikap anak-anak Tuhan yang tidak mensyukuri rahmat dan anugerah Allah. Dan kita sepanjang tahun 2023 tentu kita mengalami berbagai peristiwa yang mendatangkan sukacita. Bahkan juga kita mengalami peristiwa yang mendatangkan duka cita. Dan melalui tema bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Allah, marilah kita sama-sama merenungkan setiap karya Allah, perbuatan tangan Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita, bahkan secara khusus di tahun 2023. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, kitab Ulangan merupakan sebuah kitab yang diulang atau kitab pengulangan tentang perintah Allah yang telah disampaikan kepada bangsa Israel. Karena di kitab Kejadian dan seterusnya itu merupakan pengulangan di dalam kitab Ulangan. Jadi diramu lagi atau disamakan lagi sehingga disebut sebagai kitab Ulangan karena pengulangan. Musa sebagai pemimpin Israel sebelum dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, dia merumuskan ulang atau memberikan ulang ketetapan Allah yang ia telah terima masa ia ada di perjanjian dengan Tuhan ketika mereka ada di Sinai. Sehingga tulisan di dalam kitab Ulangan merupakan sebuah wejangan atau sajian bagi kita atau refleksi ulang Musa selaku dia masih menjadi pemimpin di Israel. Dan wejangan Musa itu diperuntukkan kepada seluruh generasi Israel. Bukan saja generasi di masa lampau, tetapi kita juga semua ini adalah generasi masa mendatang, yaitu juga cabang dari bangsa Israel. Yaitu juga kita sekalian umat yang terus mengenang dan mengingat karya kebesaran Allah. Sejak pembebasan dari perbudakan di Mesir sesuai dengan bacaan kita saat ini, yaitu sebuah perjalanan yang sangat panjang, yaitu selama 40 tahun lamanya, yaitu di padang gurun. Ketetapan Allah untuk dia menata kehidupan di tanah perjanjian, bahkan sekaligus penghukuman terhadap umat saat itu yang sering sekali berbuat dosa, mereka yang sering menyembah berhala, mereka yang sering bersungut-sungut. Kenapa kita mengalami hal ini dan lain sebagainya? Mereka mengeluh dan memberontak terhadap Allah. Yaitu juga ketika Tuhan memberikan mereka untuk melewati 40 tahun di padang gurun supaya Allah mendidik mereka. Apakah benar ketika mereka dikasih ujian seperti ini? Apakah mereka tetap bertahan? Apakah mereka menyeleweng dari perintah saya ataukah tidak? Ini maksud dan tujuan Allah memberikan mereka perjalanan yang cukup panjang. Tetapi perlu kita mengingat juga, sebenarnya perjalanan itu cukup pendek. Tetapi mereka yang membuat itu menjadi panjang karena bersungut-sungut, karena mereka menyalahkan Allah sehingga Allah tambah lagi kasih mereka selama 40 tahun. Dan mungkin pada zaman itu banyak juga pendahulu-pendahulu mereka yang sudah mati. Banyak anak-anak mereka yang mungkin lahir dan lain sebagainya. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam teks Alkitab yaitu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 di ayatnya yang pertama sampai 20 berisikan sebuah wejangan Musa yang mengingatkan bangsa Israel betapa besar karya Allah yang menyertai bahkan memimpin umatnya ketika mereka menjalani hidup yang tentunya agar mereka tetap bersyukur.
Yaitu yang pertama, bangsa Israel telah mengalami penyertaan dan pemeliharaan Allah selama 40 tahun di padang gurun. Yaitu bukti Allah tidak pernah membiarkan mereka. Allah memberikan kepada mereka tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Dan Allah juga memberikan kepada mereka tiang api pada waktu malam supaya mereka jangan terantuk batu, supaya mereka bisa lihat, oh iya arahnya kami arah ke sana, supaya jangan masuk ke dalam jurang, supaya mereka jangan terjatuh atau bertabrakan dan lain sebagainya. Dan juga Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka, yaitu mana, yaitu roti adikodrati dari sorga. Kita bisa bayangkan betapa sungguh mereka langsung melihat mujizat dari Allah saat itu. Ada roti dan mana yang turun langsung dari sorga, dan mereka langsung menikmati. Dan tentunya kita tanpa kita ketahui, mungkin roti dan mana itu bukan roti yang sama yang mereka kumpul, tetapi setiap waktu Tuhan turunkan yang baru, dan tentunya pasti nikmat, karena ini sungguh beda dari buatan tangan kita manusia, yaitu sungguh dari sorga. Hal ini mengajari umat Tuhan untuk mengerti betapa pentingnya mereka menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Seperti di ayat ke-1 sampai ke-5, itu jelas sekali. Supaya ketika kita menyadari kita sebagai manusia biasa, kita tidak mampu untuk berjalan sendiri, kita tidak mampu mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Ini yang membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan berkat. Yang kedua, berbagai kesulitan dan masalah umat Israel di padang gurun justru mengajarkan kepada mereka untuk memiliki sikap kerendahan hati atas setiap berkat Tuhan. Jangan mereka menyombongkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Lihat, kami ini bangsa pilihan Tuhan, berbeda dengan kalian bangsa-bangsa yang bukan pilihan Tuhan. Ini maksud Tuhan dia berikan kepada orang Israel supaya mereka jangan sombong, karena berkat itu dari Allah, karena Allah yang berikan sendiri. Jadi kita hanya cukup untuk menikmati, tidak perlu kita pamer, tidak perlu untuk kita sombongkan itu kepada bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Tuhan yang dia sampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Yang ketiga yaitu mengingat umat Israel agar memiliki sikap waspada terhadap kekayaan, kemewahan dan kemakmuran di tanah perjanjian. Yaitu juga supaya mereka dibilang jangan mereka sombong. Segala hal yang Tuhan sudah kasih kepada mereka, kelimpahan susu dan madu, bahkan kelimpahan ternak, makanan dan lain sebagainya. Supaya bangsa Israel dan juga kita, jangan kita sombong akan itu semua, tetapi itu adalah bukti karya dan kasih sayang Tuhan yang dia berikan kepada umatnya, supaya mereka tetap ingat bahwa benar semasa mereka hidup, mereka memiliki kesadaran tentang kuasa dan kekuatan Allah yang melingkupi dan menyertai mereka. Supaya mereka jangan bilang ini karena saya, tetapi sungguh mereka ingat karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah yang menyertai dan memberkati mereka. Dan yang keempat yaitu kesejahteraan hidup, bisa melahirkan keangkuhan, kesombongan dan melupakan kesusahan hidup di masa lalu, yaitu di ayat ke-11 sampai 18. Jelas sekali Tuhan bilang supaya kalian jangan angkuh dan sombong, tetap kalian ingat di masa lalu kalian pernah susah, di masa lalu kalian pernah hidup tanpa kelimpahan, supaya mereka tetap ingat juga. Mereka jangan mengabaikan kekuatan firman Allah yang mengubah hidup mereka. Karena ada satu bagian firman Tuhan, ada satu bagian kata-kata firman tadi yang kita dengarkan, manusia itu tidak akan hidup saja dari makanan. Manusia dia tidak akan bergantung saja mereka punya hidup melalui kebutuhan hari-hari yang mereka nikmati, tidak. Tetapi sungguh dari perjanjian lama saja sudah mengatakan kita hidup ini karena firman Allah. Bahkan kita mengingat juga penciptaan Allah kepada kita ini karena firman Allah. Lalu ketika kita hanya menggantungkan hidup kita dengan segala hal yang ada di dunia ini, berarti kita melupakan pencipta kita yang memberikan segala sesuatu itu. Maka perlu kita juga mengingat hal ini, jangan melupakan Tuhan yang memberikan itu segala sesuatu kepada kita dan yang mampu menghidupkan kita. Yang kelima yaitu melupakan Tuhan adalah sikap penyangkalan diri sebagai bangsa pilihan Allah.
dan menyatukan diri dengan Allah lain. Jangan sampai kita juga melupakan karya perkenan Tuhan yang ketika Dia telah menyelamatkan dan membawakan kita semua dari bangsa yang kita atau nenek moyang kita alami, yaitu diperbudakan. Kita harus mengingat itu, jangan melupakan Tuhan. Ya, bersyukur kita sekalian juga boleh ada di masa sekarang, bukan di masa lampau. Bisa jadi kita juga ada dalam perbudakan itu bagaimana? Kalau kita saja mendengar sejarah dari bangsa Indonesia saja, mereka ada dalam perbudakan itu pasti sangat mengerikan. Apalagi di zaman perjanjian lama itu yang masih kental sekali dengan perbudakan, bisa sampai dibunuh dan lain sebagainya. Itu mungkin jauh lebih menyakitkan, sama seperti yang dialami oleh bangsa kita atau pendahulu kita. Dan sesungguhnya dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, ada dua hal penting yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, yang tentunya menjadi kunci kepada generasi Israel, yaitu kita juga sekarang ini. Yaitu kita harus mengingat dan jangan melupakan. Kita harus mengingat dan jangan melupakan. Karena ini adalah dua kunci bagi kita. Kita mengekspresikan syukur atas kebaikan Allah dengan kesetiaan dan ketaatan kita sesuai dengan firman Allah. Maka benar, perjanjian Allah sungguh terwujud dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan melimpahi kita dengan segala berkat turun-temurun. Karena kita harus ingat bahwa Tuhan telah menjanjikan berkat itu kepada bangsa Israel, yang tentunya juga akan kita nikmati, yang kita nikmati sekarang ini. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, dari bagian firman Tuhan saat ini yang menjadi perenungan kita, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa perjalanan umat Kristen sepanjang tahun 2023 merupakan jalan penggembaraan di dunia ini, bahkan selama ada dalam karya perlindungan Allah yang menyelamatkan bahkan membebaskan kita sekalian dari dosa dan belenggu maut. Ia mengaruniakan keselamatan kekal kepada kita, bahkan memampukan kita semua umatnya untuk terus berjuang, untuk terus kita kuat melewati semua tantangan hidup. Kita bersyukur kita menjadi salah satu dari banyak orang yang telah mati, yang telah dipanggil oleh Tuhan, karena kita masih menikmati anugerah Allah sampai di penghujung tahun ini. Semua karena anugerah Allah, karena berkat Allah yang berkarya melingkupi dan menyertai kita. Kalau bukan karena Allah, mana mungkin kita bisa ada di penghujung tahun ini. Kita harus mengingat hari besok ini adalah masih rahasia bagi kita. Kita tidak tahu, entahkah mungkin Tuhan mengambil kita hari ini atau memanggil kita hari ini, kita tidak tahu. Maka kita perlu mensyukuri atas anugerah dan karya Allah. Yang kedua, yaitu Allah mengizinkan kita menjalani dan melewati tahun 2023 dengan kita melewati banyak permasalahan hidup. Baik itu kita krisis moral, kita mengalami berbagai pelecehan dan lain sebagainya. Kita mengalami KDRT atau kekerasan dan lain sebagainya. Kita mengalami krisis ekonomi global yang mungkin menyeluruh. Kita juga mengalami bencana, kekeringan, kelaparan yang mungkin kita rasakan sampai saat ini. Kebakaran hutan padang, kebakaran rumah penduduk, bahkan masalah peperangan, masalah stunting, dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi pergumulan kita di tahun 2023. Tapi bersyukur melalui kekuatan Roh Kudus Allah dan kebesaran Allah, Dia memampukan kita semua untuk melewati semua itu. Dan bagaimana kita bisa memiliki sebuah pemikiran yang bijaksana, memiliki pemikiran yang arif untuk kita keluar dari masalah itu. Kita sebagai manusia juga didewasakan melalui kehidupan dan tantangan hidup itu untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengajar kita untuk terus memiliki kreativitas atau inovatif baru dalam kita menata kehidupan pelayanan menuju kehidupan yang Tuhan perkenankan, yaitu tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kita sekalian sebagai umat Tuhan atau gereja Tuhan, kita harus mampu bersyukur, mempraktekkan kehidupan kerendahan hati. Ini satu hal yang penting sekali. Jangan sampai dengan kenikmatan dunia dan segala hal yang Tuhan telah percayakan kepada kita, kita lupa
Tuhan yang memberikan itu. Jangan sampai kita melupakan itu. Dan juga kita harus terus menampilkan identitas diri kita dan menjauhkan diri kita dari pengaruh-pengaruh sekuler yang ada di sekeliling kita. Dan kita melupakan perjanjian Allah. Perlu kita sama-sama ingat hal ini. Jangan sampai kita lupa perjanjian Allah dan berkat Allah yang melingkupi dan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang terkasih, karena itu betapa penting sekali melalui firman Tuhan dan perenungan saat ini, kita sama-sama mengevaluasi diri, merenungkan kembali panggilan kita masing-masing untuk kita terus bersyukur. Sudahkah kita bersyukur atas rahmat Allah baik jasmani dan rohani yang telah kita nikmati? Ucapan syukur apakah yang telah kita persembahkan kepada Tuhan sepanjang tahun 2023 ini? Hanya dengan kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita berikan berkat yang ada kepada Tuhan, itu adalah sebuah bukti bahwa kita mengucap syukur atas perkenanan Tuhan yang menuntun, mendampingi, bahkan melindungi kita sehingga kita mampu melewati tahun ini. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Untuk itu, marilah kita sekalian, ketika kita boleh menginjakkan kaki kita pada esok harinya, ketika atas perkenanan Tuhan, kita terus bersyukur. Saya ingat bahwa ketika Tuhan yang menuntun bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu yang berlimpah susu dan madu, yang berlimpah dengan berkat Tuhan, maka saya juga sekarang ini sebagai umat Tuhan, saya juga harus mensyukuri ketika saya bisa menginjakkan tahun yang baru pada esok paginya, yaitu 1 Januari. Benar, ini adalah perkenanan dan kasih Tuhan yang sungguh menolong dan berkarya atas hidup saya. Kita harus sama-sama mengatakan hal ini, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, dan benar, kita terus menunjukkan respon kita atas syukur kita kepada Allah. Marilah bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah firman Tuhan dan perenungan yang datang kepada kita sekalian saat ini, teruslah ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita mau mensyukuri itu dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Bersama-sama kita mengaminkan firman kebenaran Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 di baitnya yang pertama dan bait kedua. Kidung Jemaat 49 di baitnya yang pertama dan kedua. Kita akan sama-sama ada dalam doa syukur dan syafaat. Marilah kita sekalian, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita memiliki kefokusan untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, sungguh mencintai kami sebagai umat kepunyaan. Kami telah dilawat melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, bahwa sungguh atas kebaikan dan perkenanan Allah yang pada masa lampau telah menyertai bangsa Israel, demikian pula kami juga sebagai cabang dari bangsa Israel. Tuhan
Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memperkenankan kami untuk menginjakkan kaki kami sampai penghujung tahun 2023. Sungguh Tuhan, kami harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Allah. Ini karena semata-mata kasih sayang Allah. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, semua umat kepunyaan, di dalam kami merespon firman. Kami mau terus bersyukur bahwa kami kuat, kami ada, kami sehat, kami dilimpahi berkat dan karunia. Semata-mata karena kasih sayang Allah, semata-mata karena kebaikan Allah yang kami nikmati. Dan bentuk dari itu semua Tuhan, kami mau untuk terus menaikkan ungkapan syukur. Kami mau untuk terus bernyanyi bagi Allah, memuji, mempermuliakan Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Sekarang ini Tuhan, kami membawa segala doa kami kepada Tuhan. Kami mau membawa segala syukur dan syafaat kami. Berdoa sekarang secara khusus bagi pelayanan yang ada di cabang Wanubou di tempat ini. Kami berdoa bagi kaum awam, penatua, diaken, seluruh majelis, pendeta, vikaris, bahkan mahasiswa dan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terus mengambil bagian dalam pelayanan yang ada, juga baik singer, koster, dan semua anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan yang terus Engkau percayakan kepada kami. Biarlah sungguh hidup kami mau bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mempergunakan hidup kami semasa hidup kami untuk melayani Tuhan dengan potensi dan kemampuan yang ada yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami tidak mau untuk terus bersungut-sungut Tuhan, tetapi kami mau dengan semangat yang membara melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa bagi seluruh pelayanan yang ada secara khusus di cabang Wanubou. Memberkati semua pelayanan yang ada, baik itu segala pelayanan Tuhan yang terlibat. Biarlah sungguh mereka dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bersungut-sungut mau setia melayani Tuhan. Bahkan secara khusus dengan pergumulan yang dirasakan oleh seluruh anak-anak Tuhan di cabang Wanubou, yaitu secara khusus juga kami sekalian yang hadir. Melalui pembangunan yang ada, pembangunan gereja yang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kami terus berdoa, kami terus bergumul ya Tuhan. Biarlah melalui ketetapan dan perkenanan Tuhan, gereja kami di cabang Wanubou tepat pada waktu Tuhan akan berdiri, akan juga jadi, dan kami sekalian dapat menempati gereja yang baru untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dan terus mengajak seluruh anak-anak Tuhan untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pergumulan ini Tuhan, Engkau sendiri yang turut bercampur tangan. Semua anak-anak Tuhan, baik itu panitia dan semua anak-anak Tuhan yang terus bekerja di dalamnya, yang terus mengusahakan menjalankan proposal dan lain sebagainya. Kami terus berdoa, kami terus bergumul. Biarlah Tuhan Engkau menjawab segala kerinduan secara khusus anak Tuhan seluruhnya di cabang Wanubou. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami sekalian saat ini membawa segala doa dan harapan kami, baik kami segala anak Tuhan yang bergumul mengenai sakit yang kami derita. Kami berdoa bagi anak Tuhan, yaitu majelis di tempat ini, Mama Ar. Kemarin dia boleh melewati operasi di Rumah Sakit Caritas. Bersyukur berkat perkenanan Tuhan, ia boleh melewati tahap atau proses ini. Mari Tuhan, Engkau yang adalah dokter, segala dokter yang mampu mengangkat penyakit, jamalah, pulihkanlah Mama Ar, sehingga dengan perkenanan Tuhan ia boleh dihimpun dan dikumpulkan kembali oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan di cabang Wanubou ini.
Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami terus berdoa dan terus mendukung segala hal yang menjadi doa dari Mama Ar bersama keluarga besar mereka, agar Mama Ar boleh ada dalam pemulihan. Baik seluruh anak Tuhan juga yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan, jamalah mereka, pulihkanlah mereka. Angkatlah segala jenis penyakit yang dirasa, sehingga sungguh mereka mendapatkan pemulihan yang sungguh datang dari pihak Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi seluruh anak Tuhan yang terus bergumul, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, yang terus bergumul mengenai cita-cita atau harapan mereka ke depannya mau seperti apa. Tuhan, teguhkanlah hati mereka, kuatkanlah mereka, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh mereka mau hidup mencari Tuhan semasa mereka mengalami pergumulan itu, hingga benar mereka mau terus berseru mempermuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik itu yang bekerja sebagai petani, tukang, PNS, ojek, sopir, orang yang berjualan, yang berbisnis, berwirausaha, guru, bahkan orang-orang yang bekerja sebagai kuli bangunan, yang bekerja di toko atau sebagai pembantu rumah tangga dan lain sebagainya yang mungkin tidak kami sebutkan. Cukupkanlah berkat bagi mereka Tuhan, limpahkanlah berkat bagi mereka. Tentunya ada sebuah kerinduan bagi mereka untuk ada dalam kenikmatan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah sungguh mereka juga terus menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, terus menerima berkat dari Tuhan, dan tentunya mereka kembalikan itu kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa bagi semua komisi yang ada di cabang Wanubuu, komisi Bapa, komisi Ibu, komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Biarlah mereka terus bergandengan tangan untuk ada dalam kerjasama yang baik demi dan untuk kelancaran semua pelayanan yang ada, tentunya juga untuk membangun kerjasama di cabang Wanubuu. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan ketika kami telah mendekati masa pemilihan legislatif dan lain sebagainya, baik itu pemilihan DPRD, baik itu pemilihan presiden dan lain sebagainya. Kami terus berdoa dan bergumul Tuhan, biarlah benar siapapun nanti pilihan kami masing-masing, biarlah kembali kami menyerahkan kepada Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Biarlah mereka yang Engkau tetapkan dapat memimpin dengan baik, menjalankan segala program yang baik dan benar dengan bertanggung jawab, yang tentunya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kami sekalian, yaitu secara khusus di daerah kami di Sumba Barat Daya. Terima kasih Bapa di sorga. Teruslah kami berdoa bagi pertumbuhan jemaat di tempat ini. Biarlah semakin banyak jemaat Tuhan yang terpanggil, semakin banyak Tuhan jemaat anak Tuhan yang terus tergerak hatinya untuk mau mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah mereka diberikan kegerakan hati, terus mengerti betapa besar anugerah Allah dalam hidup mereka, dan tentunya respon mereka, yaitu datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Bahkan sebentar Tuhan kami sekalian akan pulang, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya penyertaan Allah melingkupi dan menyertai kami, sehingga kami pulang dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun, baik kami yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Kami juga terus berdoa, biarlah Tuhan ketika Engkau berkenan, kumpulkanlah kami semua juga anak-anak Tuhan, baik yang hadir maupun tidak hadir saat ini, pada malam harinya, di dalam kami ibadah tutup tahun. Biarlah sungguh Tuhan yang beranugerah dan menyertai kami, dan menggerakkan hati kami betapa penting kami bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan juga pada esok harinya dalam ibadah tahun baru, biarlah Allah yang boleh menyertai segala rangkaian ibadah dan segala acara mungkin yang akan dijalankan. Biarlah sungguh semuanya ada dalam rentetan dan perkenanan Tuhan, berjalan dengan baik karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Inilah seruan kami Tuhan, inilah segala doa syukur dan syafaat kami. Marilah Tuhan segenap hati yang Kau boleh mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama-sama akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan.
Sambil tangguh persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dari NKB 133 di baitnya yang pertama sampai ketiga. Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang terkasih, demikian mulianya Tuhan menolong kita setelah mendengar sabdanya. Biarlah kita terus bersuka cita, dan wujud penyertaan Allah telah nyata, karena Ialah Sang Immanuel. Hari ini hendak kita meninggalkan tahun 2023. Marilah kita terus bersyukur atas kebaikan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Serukanlah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Untuk itu marilah arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari bersama-sama kita bernyanyi lagu Kini Tiba Saatnya untuk mengiringi langkah kita.